Pemirsa, para dokter dan tenaga medis saat ini menjadi garda terdepan dalam penanganan penularan virus corona atau COVID-19. Peralatan minim dan juga banyaknya pasien yang ditangani membuat beberapa dokter pun meninggal dunia dan tertular COVID-19. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon ada Dr. Daeng M. Fakih, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Selamat pagi, Dr. Daeng. Selamat pagi. Ya. Ya. Dok, ini sudah 2 minggu kurang lebih sejak ada dinyatakan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Kemudian juga kalau kita lihat sekarang jumlah pasien yang positif semakin bertambah. Belum lagi orang dalam pengawasan juga semakin bertambah seperti itu. Nah, bisa dibayangkan sebenarnya para tenaga medis saat ini sudah pasti lelah. Tetapi kalau kita bicara soal kecukupan, soal jumlah, apakah kita masih cukup, Dok? Ya, ini persoalannya kan COVID-19 ini terjadinya bersama-sama, jumlahnya banyak, kemudian penambahan kasusnya juga begitu banyak tiap hari. Jadi terus terang di lapangan, baik rumah sakit, peralatan maupun tenaga, itu memang sudah melebihi kapasitas sebenarnya. Oleh karena itu penting pemerintah segera menunjuk rumah sakit perawatan yang baru untuk menanggulangi kelebihan kapasitas tersebut. Baik, Pak Dokter, dengan adanya rumah sakit baru, berarti kan juga karena ini banyak juga rumah sakit darurat seperti itu. Nah, apakah dari segi jumlah ini bagaimana? Ketika jumlah juga sudah menjadi masalah, lantas ketika ada rumah sakit baru? Ya, kalau rumah sakit baru sudah ditunjuk, yang perlu disupport berikutnya adalah peralatan. Karena masing-masing rumah sakit itu belum tentu menyediakan peralatan dibanding dengan pertambahan kasus yang banyak seperti ini. Perawatan misalnya seperti ventilator, seperti alat intubasi, kemudian alat pelindung diri bagi petugas kesehatan, itu dalam kondisi normal tidak sebanyak dibandingkan jumlah pasien yang sekarang dalam kondisi wabah. Jadi meskipun rumah sakit ditambah yang ditunjuk, mohon kepada pemerintah dan semua pihak untuk bisa gotong royong membantu menyediakan peralatan-peralatan yang dimaksud, terutama peralatan yang berkaitan dengan perawatan pasien COVID yang pada kondisi gejala yang berat seperti ventilator, alat intubasi. Demikian juga peralatan yang dibutuhkan oleh tenaga medis dalam melakukan pekerjaannya, yaitu alat pelindung diri atau APD. Baik, apakah IDI pun juga punya data atau mungkin gambaran lah seperti apa sebenarnya kondisi saat ini yang dihadapi oleh para tenaga medis kita, karena banyak sekali kita mendengarkan atau juga membaca atau mendapatkan informasi terkait dengan tenaga medis yang kekurangan alat kesehatan untuk penanganan, kemudian juga kekurangan alat pelindung diri seperti itu, Pak Dokter. Ya, data secara tertulis itu ada di Dinas Kesehatan masing-masing pemerintah daerah, demikian juga di Kementerian Kesehatan. IDI hanya mencatat laporan-laporan langsung dari kawan-kawan di bawah, beberapa kondisi yang keterbatasan kawan-kawan misalnya menyediakan alat pelindung diri. Jadi banyak kawan-kawan yang melakukan modifikasi karena terpaksa dia tetap harus komitmen membantu rakyat merawat pasien yang menderita COVID-19 dengan alat yang seadanya, misalnya menggunakan plastik dimodifikasi menjadi baju pelindung, atau bahkan ada yang memakai jas hujan begitu, kemudian ditutup oleh baju yang lain supaya melindungi mereka dalam bekerja merawat pasien COVID. Karena kalau tidak melakukan modifikasi tersebut, maka mereka akan kesulitan untuk bekerja dan tidak aman dalam melakukan pekerjaan karena justru bisa tertular oleh pasien yang dirawatnya. Baik, tetapi dengan modifikasi itu tidak mengurangi resiko paparan atau seperti apa sebenarnya, Pak Dokter? Jadi kalau mau jujur, kami sebenarnya juga kawan-kawan di bawah merasa khawatir karena
Modifikasi itu bukan sebuah alat pelindung diri yang standar, yang kemungkinan masih ada celah untuk masih bisa tertular. Oleh karena itu, kami sangat berharap ini APD yang sudah didatangkan oleh pemerintah dari bantuan negara tetangga itu mohon segera didistribusi ke tempat-tempat yang sangat membutuhkan, karena APD yang standar itu yang memang secara teknis sangat membantu dalam rangka melindungi petugas kesehatan supaya tidak tertular oleh pasiennya. Baik, tadi Pak Dokter mengatakan bahwa tempat-tempat yang memang sangat membutuhkan. Nah, sebenarnya apakah Pak Dokter memiliki informasi kalau soal tempat atau wilayah yang saat ini paling perlu dapat perhatian itu di mana saja? Ada 5 tempat utama nih sekarang yang lagi banyak kasus ya. Yang pertama memang di Jakarta banyak sekali kasus. Rumah sakit besar yang selama ini menjadi tempat rujukan seperti Sulianti, RSCM, kemudian di Persahabatan, di Fatmawati, dan rumah sakit yang ditunjuk oleh Pemda setempat, misalnya Cengkareng dan lain-lain. Kemudian di provinsi yang juga banyak itu di daerah Banten dan Jawa Barat, serta Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu banyak sekali kasus yang terjadi di situ. Pertambahannya juga banyak. Baik, lantas kita kembali soal jumlah tadi. Ada bagaimana caranya untuk memberikan solusi lah, paling tidak kalau kita tahu bahwa ini sudah pasti yang sedang bekerja saat ini di lapangan sudah pasti lelah, kemudian juga butuh bantuan, mengingat juga pasien terus bertambah seperti itu. Nah, apa solusi yang kemudian dilakukan oleh IDI misalnya untuk mengurangi kekurangan tenaga medis ini? Untuk ketenagaan, karena kami hanya bisa merekrut ketenagaan, kami sudah meminta seluruh IDI wilayah se-Indonesia untuk melakukan open recruitment volunteer dokter. Dan alhamdulillah di masing-masing provinsi saya pantau sudah berjalan. Rekrutmen itu dilakukan untuk mensupport Pemda di tempatnya masing-masing yang merasa perlu tambahan tenaga dokter. Seperti di Jakarta, IDI wilayah Jakarta sudah mensupport Pemda Jakarta dengan volunteer dokter sebanyak 30 orang. Untuk daerah lain juga sudah berjalan dan sudah koordinasi dengan Pemda setempat. Tapi dari kelebihan yang disupportkan ke Pemda setempat, kami minta list itu ditampung barangkali di daerah-daerah lain, terutama daerah yang banyak kasusnya seperti Jakarta, itu membutuhkan support lebih jauh dari kawan-kawan di luar Jakarta. Lantas bagaimana Dok dengan misalnya melibatkan dokter-dokter muda dari universitas-universitas itu, apakah juga itu akan dilakukan? Begini, dokter muda yang masih dalam pendidikan, belum lulus dokter, memang secara teknis belum bisa melakukan tindakan medis. Sehingga barangkali kalaupun diperbantukan, bukan di garda terdepan dari pelayanan medis. Yang kami rekrut untuk garda terdepan yang membantu langsung perawatan, itu adalah dokter yang sudah lulus dan sudah menjadi dokter. Baik dokter spesialis maupun dokter umum. Kebanyakan memang sekarang yang direkrut untuk mensupport pelayanan itu dari dokter umum. Baik, lantas tadi kita kemarin mengatakan bahwa sebegitu banyaknya resiko yang saat ini dihadapi oleh tenaga medis kita yang berada di sebagai garda terdepan. Lantas dengan adanya kekurangan alat pelindung diri ataupun juga alat kesehatan lainnya, apakah kemudian ada SOP yang perlu diterapkan untuk memastikan keselamatan para tenaga kesehatan kita ini? Karena kita tahu jumlah mereka yang terpapar juga semakin banyak, kemudian juga ada yang menjadi korban meninggal dunia seperti itu Pak Dokter. Ya, sebenarnya SOP untuk menghindar dari infeksi yang menjadi penyakit pasien itu di dalam rumah sakit
bagi tenaga medis sebenarnya sudah ada dan itu standarnya internasional yang disebut universal precaution. Di dalam universal precaution, pemakaian alat pelindung diri itu memang hal yang sangat strategis dan sangat utama. Oleh karena itu memang kami sangat memohon kehadiran alat pelindung diri bagi petugas kesehatan itu sangat kami butuhkan. Yang kedua, kami sudah menghimbau kepada seluruh dokter dan kawan-kawan manajemen rumah sakit agar membuat atau menyusun jadwal jaga bagi para petugas kesehatan secara baik, menghindarkan petugas kesehatan terlalu kelelahan. Misalnya, dalam satu hari itu petugas kesehatan biasanya ada pergantian shift jaga. Apakah dibagi dalam 3 waktu, misalnya 8 jam, 8 jam, 8 jam, atau dalam kondisi darurat dan terbatas seperti sekarang ini, kadang-kadang rumah sakit membuat jadwal jaga hanya 2 shift, yaitu 12 jam, 12 jam. Yang kami minta dibuat jadwal agar para petugas kesehatan dalam sehari itu tidak mendapatkan double shift jaga. Karena kalau mendapatkan double shift jaga, petugas kesehatan akan kelelahan dan itu kemudian menyebabkan lebih berpotensi rentan kena infeksi dari penyakit ini. Ya, karena mereka pun juga harus menjaga kesehatan mereka sendiri untuk bisa bertugas dan merawat pasien-pasien yang sakit di sana. Baik, terima kasih Dr. Daeng sudah bergabung bersama kami dan sampaikan dukungan kami untuk para tenaga medis di lapangan yang sedang berupaya sekuat tenaga untuk merawat dan juga menyembuhkan pasien-pasien COVID-19 di luar sana. Terima kasih dokter.